loro yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Mas Jadul yang akan saya wawancarai terkait dengan pelajaran matematika. Nah, bagaimana, apakah menurut Mas Jadul pembelajaran matematika itu sulit apa mudah? Lumayan sulit, Mas. Biasanya Mas Jadul itu saat pembelajaran matematika memperhatikan guru saat menerangkan apa tidak memperhatikan? Ya memperhatikan guru. Ketika guru menerangkan, apakah Mas Jadul itu selalu paham terhadap apa yang diterangkan guru? Apa Mas Jadul masih ada materi yang masih bingung atau ada kendala? Tergantung materinya, Mas. Tergantung materinya. Nah, terkait materi, apakah materi apa yang Mas Jadul masih merasa bingung terhadap pembelajaran? Bab apa yang kiranya Mas Jadul kurang bisa kuasai? Vektor, Mas. Terkait vektor. Ya. Baik. Biasanya saat pulang sekolah, apakah Mas Jadul itu belajar atau langsung bermain atau gimana? Langsung bermain, Mas. Selanjutnya, nah kan tadi Mas Jadul kesulitan di vektor. Apakah Mas Jadul meluangkan waktu untuk belajar mandiri di rumah? Iya, tapi pelajaran lain, Mas. Ya. Nah, saat belajar, apakah Mas Jadul itu ada yang mengganggu, misalnya HP atau hal lain yang dapat mengganggu fokus saat belajar? Ada, Mas. Ya. Apa itu? HP. Jadi saat belajar Mas Jadul itu masih kurang fokus karena terganggu oleh HP-nya. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, ketika Mas Jadul itu menemui materi baru, apakah Mas Jadul itu menyukai atau istilahnya terus mencari menggali materi tersebut, atau Mas Jadul biasa saja terkait materi yang baru tersebut? Biasa saja, Mas. Biasa saja. Ya sudah, itu aja terlebih dahulu. Nanti pertemuan selanjutnya akan saya bahas terkait kendala dan kesulitan yang dialami Mas Jadul. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan langsung belajar tentang materi yang Mas Jadul kemarin kurang pahami, yaitu tentang vektor. Yang pertama itu apa sih pengertian vektor? Vektor itu adalah ruas garis berarah yang memiliki besaran nilai dan arah tertentu. Misal, ya vektor itu memiliki arah. Misal dilambangkan atau misalkan dalam garis kartesius, vektor itu memiliki arah dan besaran. Notasi vektor sendiri ada 3, bisa dinotasikan seperti huruf tebal yang pertama, yang kedua bisa dinotasikan huruf kecil ada panahnya ke atas, dan yang ketiga bisa dinotasikan AB huruf kapital dipanah ke atas. Selanjutnya, jenis-jenis vektor. Vektor dibagi menjadi 4. Yang pertama, vektor 0. Vektor 0 yaitu vektor titik yang besarnya 0 atau tidak memiliki panjang. Jadi vektor 0 itu kalau dituliskan atau digambarkan dalam garis kartesius, vektor 0 itu
berupa titik saja, tidak memiliki besar dan tidak memiliki panjang. Besarnya itu memiliki sih, besarnya 0, jadi tidak memiliki panjang. Pada bidang kartesius vektor 0 adalah 0,0 atau dalam kartesius 3 dimensi yaitu 0,0,0. Yang kedua ada vektor posisi. Vektor yang berpangkal di titik 0,0,0 dan berujung di titik lain, atau bisa berpangkal di titik 0,0 jika dalam kartesius 2 dimensi. Jadi titiknya di sini berarah ke titik lain. Yang terpenting itu mulainya dari 0,0, itu vektor posisi. Yang ketiga vektor satuan. Vektor yang memiliki panjang satu satuan. Jadi vektor satuan itu kalau dijumlahkan panjangnya 1, itu disebut vektor satuan. Yang keempat vektor negatif, yaitu vektor yang besarnya sama dengan vektor U, namun arahnya berlawanan dan ditulis sebagai min vektor U. Kalau misalnya kita mempunyai vektor A yang panjangnya dari kiri bawah menuju kanan atas, dan vektor min A-nya berlawanan dari kanan atas menuju kiri bawah, itu vektor negatif. Untuk yang kedua vektor, kita mempunyai vektor B yang arahnya dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Vektor negatif B-nya dari kanan bawah menuju ke kiri atas, itu vektor negatif B. Dan kita juga mempunyai vektor C yang menuju ke kanan, dari kiri menuju ke kanan, dan lawannya dari kanan menuju ke kiri, itu vektor negatif C. Yang terakhir kita mempunyai vektor D yang arahnya dari atas ke bawah, dan vektor negatif D-nya dari bawah ke atas. Dari sini apa ada yang ditanyakan? Paham. Selanjutnya untuk contoh soal. Misal kita mempunyai contoh soal vektor satuan dari P 24 akar 5 adalah, ini adalah rumusnya, UP sama dengan vektor P dibagi panjang vektor V, yaitu 1 dibagi akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikali vektor P-nya, yaitu hasil akhirnya 1/5 dikali vektor P-nya 24 akar 5. Yang ketiga panjang vektor, yaitu besar atau nilai dari suatu vektor. Misal kita punya A yang elemen anggotanya XA, YA, dan ZA, dan kita punya B yang elemen anggotanya XB, YB, dan ZB, maka panjang vektor OA vektor dari O ke A, yaitu panjang vektornya akar XA kuadrat ditambah YA kuadrat ditambah ZA kuadrat. Untuk panjang vektor AB itu dari A menuju ke B, jadi panjang vektornya XB dikurang XA kuadrat akar XB dikurang XA kuadrat ditambah YB dikurang YA kuadrat ditambah ZB dikurang ZA kuadrat. Ini mengapa kok enggak dikurang-kurang? Ya ini aslinya sama dengan yang vektor panjang vektor A
ke B ini aslinya sama. Ini aslinya XA dikurang XO kuadrat ditambah YA dikurang YO kuadrat ditambah ZA dikurang ZO kuadrat. Mengapa nggak ditulis? Karena ini kan tadi titik pangkal itu kan 0,0,0. Jadi bila XA dikurang XO, misalnya XA 4 dikurang XO 0, jadi 4 dikurang 0 sama dengan 4 dikuadratkan sama aja XA dikuadratkan. Ini XO nggak perlu ditulis biar lebih simpelnya begitu. Selanjutnya ada contoh soal. Jika kita mempunyai A min 3 8 4 dan B 1 3 11, maka panjang vektor B adalah, kalau untuk menentukan panjang vektor itu misal A ke B, jadi kita langsung mengakarkan B dikurang A, elemen di B dikurang elemen di A. Langsung saja akar 1 dikurang min 3 dikuadratkan ditambah 3 dikurang 8 dikuadratkan ditambah 11 dikurang 4 dikuadratkan. Jadi hasilnya 4 akar 4 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan akar 4. Berapa akar 4? 16. 4 kuadrat 16. Jadi 5 kuadrat 5 ditambah 7 kuadrat 9 sama dengan hasilnya akar 90. 90. Akar 90 itu berapa? Akar 10. 3 dari akar 9 dikali 10. Akar 9 dikali 10. 9 akar 9 kan 3. Ya. Terus akar 10 ditulis kembali, jadi 3 akar 10. Selanjutnya ada operasi pada vektor. Ada metode segitiga. Bila kita mempunyai vektor A, vektor dari titik ke pusat A ke garis A, kita namakan vektor A, dan ditambah vektor B dari A tadi ditarik ke atas menuju titik, kita sebut vektor B. Jadi untuk penambahan langsung dihubungkan dari awal titik A tadi ke garis akhir yang berada pada vektor B. Jadi hasilnya vektor R kita misalkan sebagai penambahnya A ditambah vektor B tadi, hasilnya seperti ini. Ini menggunakan metode segitiga. Untuk yang kedua ada metode jejar genjang. Kita berangkat melalui titik ke garis, kita sebut vektor A. Dari titik awal vektor A ditarik garis ke atas, kita sebut vektor B. Lalu dari vektor B kita tarik garis ke kanan yang panjangnya sama dengan panjang vektor A, sama. Dan dari ujung vektor A yang tadi kita tarik garis ke atas yang panjangnya sama dengan vektor B. Kita hubungkan titik awal ke titik akhir. Ini adalah vektor R, yaitu penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B. Untuk pengurangan vektor, kita kan tadi belajar vektor A, kita mempunyai vektor A yang berarah ke kanan dan vektor B yang berarah ke kanan atas. Untuk pengurangan, A dikurangi B sama dengan A ditambah min B. Jadi untuk vektor sendiri kan tadi
kita punya vektor B berangkat dari kiri bawah menuju kanan atas. Jadi vektor min B nya kebalikannya, tapi besarnya sama, dari kiri atas, dari kanan atas ke kiri bawah. Bisa digambarkan seperti ini. Kita mempunyai vektor A yang tadi panjangnya segini, ditambah vektor min B yang panjangnya dari kanan atas menuju kiri bawah. Lalu kita hubungkan titik awal vektor A yang tadi ke titik akhir vektor B, yaitu membentuk vektor R yang merupakan vektor A dikurang vektor B. Ini titik R nya, vektor R nya, titik penghubung. Selanjutnya ada perkalian vektor. Perkalian vektor dengan bilangan real. Diketahui vektor P dan K adalah anggota bilangan real. Secara geometri, K dikali vektor P adalah vektor yang panjangnya K kali dan dari panjang vektor P. Secara skalar, jika vektor P sama dengan XP, YP, ZP, maka K dikali vektor P sama dengan K dikali vektor XP, YP, ZP sama dengan K dikali XP, K dikali YP, K dikali ZP. Jadi misal kita mempunyai K nya 4, terus kita mempunyai vektor P yang beranggota 1, 0, 2. Jadi untuk K dikali P nya 4 dikali 1 sama dengan 4, 4 dikali 0 sama dengan 0, 4 dikali 2 sama dengan 8. Itu adalah vektor K, vektor P dikali K. Jadi dikalikan K itu skalar, skalar dikalikan semua ke dalam vektor yang berada di vektor P. Selanjutnya ada perkalian skalar dua vektor. Perkalian skalar dibagi menjadi 2. Perkalian skalar dua vektor dinotasikan sebagai vektor A dot vektor B dengan vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos sudut. Yang kedua, jika vektor A anggotanya XA, YA, ZA dan vektor B anggotanya XB, YB, ZB, maka vektor A dikali vektor B sama dengan XA dikali XB ditambah YA dikali YB ditambah ZA dikali ZB. Jika kita mengetahui soal yang berada di dalam soal itu ada sudutnya, kita memakai yang atas. Jika diketahui di dalam soal itu hanya anggota-anggota elemen dalam vektor A maupun vektor B, kita menggunakan perkalian yang bawah. Bisa dipahami? Ya, bisa. Kita masuk pada contoh soal. Jika diketahui titik A itu 5, min 3, 1, B 2, 2, 4, dan C min 7, 6, 12, maka hasil dari 2AB ditambah BC adalah, kita punya 2AB ditambah vektor BC. Kita pisahkan terlebih dahulu. AB itu kan B dikurang A dikali 2, jadi 2 dikali B dikurang A ditambah vektor BC, C dikurang B. Dioperasikan terlebih dahulu. 2 dikali B 2B, 2 dikali min A min 2A ditambah C dikurang B. Lalu masuk ke
tahap selanjutnya kita mencari A nya berapa, B berapa, C berapa. Ini kan ada 2B, B dioperasikan dengan min B, yang A dioperasikan dengan A, C dioperasikan dengan C. Jadi kita kedepankan yang A terlebih dahulu biar mudah. Min 2A ditambah 2B dikurang B sama dengan B ditambah C. Kita masukkan A, B, C nya ke vektor yang diketahui tadi. Didapat hasil min 15, 14, 14. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Lalu kita masuk ke contoh nomor 2. Jika panjang vektor A itu 6, panjang vektor B 10, serta vektor A dan vektor B diapit oleh sudut 30 derajat, maka vektor A dot B sama dengan vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A yang diketahui dikali panjang vektor B dikali sudut yang diapit oleh kedua vektor, yaitu 30 derajat. 6 dikali 10 dikali cos 30 derajat sama dengan 60 dikali setengah akar 3. Itu dari cos 30 derajat. Jadi 6 dikali 60 dikali setengah 30 akar 3. Yang kelima, sudut di antara dua vektor dan proyeksi vektor. Jika vektor A dan vektor B diapit oleh sudut, maka besar sudut tersebut adalah ini sama dengan yang ini. Misalnya kan ini vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos sudut. Jika kita mencari sudut, tinggal dikali 1 per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Jadi panjang vektor A dikali panjang vektor B, panjang vektor A dikali vektor B dikali 1 per panjang vektor A dikali panjang vektor B akan menghasilkan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Begitupun yang ruas yang sebelah kanan dikali 1 per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Kita bisa mencoret panjang vektor A dan panjang vektor B nya, meninggalkan cos sudutnya. Jadi seperti ini. Bila ada proyeksi vektor A pada vektor B adalah bayangan tegak lurus dari vektor A pada vektor B, kita dapat menggambarkan vektor A garis titik ke atas dan vektor B garis lurus. Maka proyeksi vektor A pada vektor B, kita menarik pangkal akhir dari vektor A menuju ke vektor B, ditarik tegak lurus ke vektor B yang besarnya 90 derajat ini sudutnya. Dari proyeksi vektor A ke vektor B kita sebut misalnya vektor C. Itu proyeksi dari vektor A ke vektor B. Selanjutnya ada proyeksi skalar dibagi. Yang selanjutnya ada proyeksi skalar ortogonal, yaitu panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor
B. Lalu proyeksi vektor ortogonal vektor C sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B dikuadratkan lalu dikali vektor B. Ini yang atas ini proyeksi skalar ortogonal, ini nanti hasil operasinya berupa skalar. Skalar itu besaran, jadi bukan bentuk vektor. Misal hasilnya 2 atau 4 itu skalar, jadi bukan 2,3,1 itu merupakan vektor kalau 2,3,1. Kalau skalar itu hasilnya satu bilangan aja. Yang selanjutnya proyeksi vektor ortogonal, ini hasilnya berupa vektor kalau dioperasikan. Jadi vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B dikuadratkan dikali vektor B. Ini hasilnya berupa vektor. Misalnya 2,3,1 itu vektor, bukan skalar. Dapat dipahami? Dapat. Misal kita punya contoh, jika diketahui vektor A 2i min 5j ditambah 3k dan vektor B i ditambah 2j dikurang 2k, maka proyeksi skalar vektor A pada vektor B adalah ini berupa skalar. Oke. Skalar bukan vektor. Kalau vektor kan hasilnya ada X, ada Y, ada Z. Kalau skalar Satu bilangan aja atau panjang. Kita menggunakan rumus yang atas tadi. Panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Mengapa kita yang bawah dibagi panjang vektor B? Itu karena yang ditanyakan proyeksi A pada B. Jika proyeksi yang ditanyakan proyeksi B pada A, maka yang bawah ini pembaginya panjang vektor A. Karena ini pada B, vektor A pada B, jadi panjang vektor B untuk pembaginya. Kita operasikan seperti biasa. Kita tuliskan terlebih dahulu vektor A 2i kurang 5j ditambah 3k dikali i ditambah 2j kurang 2k dibagi panjang vektor B. Elemen dalam vektor B kita akarkan dan kuadratkan, yaitu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 1 ditambah min 5 dikali 2 ditambah 3 dikali min 2. Ini yang I dioperasikan dengan I, yang J dioperasikan dengan yang J, yang K dioperasikan dengan yang K. Lalu dibagi akar 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 4 9, jadi akar 9. 2 dikali 1 min 5 dikali 2 min 10 ditambah 3 dikali min 2 6 dibagi akar 9 sama dengan berapa akar 9? Jadi dioperasikan 2 ditambah min 10 ditambah min 6 min 14 dibagi 3. Selanjutnya ada latihan soal. Saiki jan. Kalau ya guys, saya ingat. Loro tok tapi. Iya guys. Oh.
eset oh iya eset Aku ya Rak. wah etok iki